Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, setiap malam kamu berjalan pulang dengan membawa makanan kecil, lalu membaginya kepada seorang nenek tua yang tinggal sendirian di bawah jembatan. Wajahnya lembut, suaranya pelan, dan ia selalu menatapmu seakan menyimpan sesuatu. Hingga suatu malam, ia menggenggam tanganmu kuat dan berkata, "Jangan pulang ke kontrakanmu malam ini." Ternyata, sahabatku semua, sebelum kita mulai cerita hari ini, silakan tuliskan di kolom komentar, kalian menonton dari kota mana. Semoga setiap yang menekan tombol subscribe di channel ini, Allah mudahkan langkahnya, lapangkan rezekinya, sehatkan tubuhnya, dan kabulkan segala hajat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Langkah kaki Lirena sore itu terasa lebih pelan dari biasanya. Matahari belum sepenuhnya tenggelam, tetapi langit sudah berubah menjadi oranye kusam yang menyisakan garis tipis di antara atap rumah warga dan tiang listrik yang menjulang. Udara lembab setelah hujan kecil di siang hari membuat jalanan tampak mengkilap, memantulkan cahaya lampu-lampu yang mulai menyala satu persatu. Di tangan kanannya, Lirena membawa sebuah kotak makan sederhana berwarna putih susu. Di dalamnya ada sedikit nasi, sayur bening, dan potongan tempe goreng yang tadi ia sisihkan dari makan malam. Meski hanya sederhana, Lirena selalu memastikan makanan itu tetap hangat ketika diberikan kepada Nenek Surya. Ia tidak pernah tahu apakah nenek itu punya kesempatan untuk makan lain selain dari tangan orang-orang lewat. Namun Lirena merasa, jika ia bisa berbagi sedikit saja dari apa yang ia punya, setidaknya ada seseorang yang merasakan hangatnya perhatian yang mungkin sudah lama hilang dari hidupnya. Langkah Lirena berhenti di dekat jembatan kecil yang melintas di atas saluran air. Di bawahnya, pada sebuah tikar tipis yang sudah ternoda waktu, duduk seorang perempuan tua dengan tubuh kurus terbungkuk. Wajahnya dipenuhi garis panjang usia, namun matanya selalu memiliki sinar lembut yang sulit dijelaskan. Itulah Nenek Surya. Lirena menunduk sedikit, tersenyum, lalu menyodorkan kotak makan itu. "Ini untuk nenek," ucap Lirena pelan. Nenek Surya tidak langsung mengambilnya. Ia hanya menatap Lirena cukup lama, seolah ingin memastikan sesuatu yang tidak pernah ia katakan. Setelah beberapa detik, barulah tangan tuanya bergerak. Jemarinya gemetar ketika menyentuh kotak itu, tetapi genggamannya kokoh. "Terima kasih, Nak," bisiknya. Suara itu selalu terdengar seperti doa lembut yang meluncur dari bibir seseorang yang sudah lama hidup dalam kesunyian. Lirena duduk sebentar di sisi jembatan, menjaga jarak secukupnya agar nenek itu tidak merasa sungkan. Aroma tanah basah dan angin malam yang baru turun membuat suasana terasa lebih dingin. Dari kejauhan terdengar suara motor tetangga yang pulang, suara anak kecil memanggil ibunya, serta suara radio tua dari warung seberang jalan. Suara-suara yang biasa, tetapi terasa jauh ketika Lirena berada di sini. "Hari ini Lirena pulang lebih cepat," ujar Nenek Surya sambil membuka kotak makan itu perlahan. "Iya Nek, kebetulan kerjaan selesai lebih cepat," jawab Lirena tanpa banyak detail. Ia tidak punya banyak cerita yang ingin dibagikan hari itu. Ada terlalu banyak hal yang memenuhi kepalanya sejak pagi. Tatapan dingin Ryan ketika berangkat, pesan singkat yang tidak dibalas, dan bisik tetangga yang Lirena dengar sekilas saat berjalan melewati pagar rumah. Meski belum tahu apapun, hatinya terasa berat. Bahkan ketika ia duduk di depan Nenek Surya, perasaan itu tetap mengikuti seperti bayangan yang tak bisa ia tinggalkan. Nenek Surya mengambil sepotong tempe, namun sebelum memakannya, ia bertanya dengan suara pelan, "Kamu terlihat lelah." Lirena terdiam sejenak. "Tidak apa-apa Nek, mungkin hanya kurang tidur." Nenek itu tidak membalas. Ia hanya menatap Lirena dengan mata yang seolah bisa membaca lebih dalam daripada apa yang diucapkan. Mata itu seperti mata seseorang yang pernah melihat banyak hal, kehilangan banyak hal, dan memahami banyak hal tanpa perlu bertanya lebih jauh. Lirena merasa ditenangkan hanya dengan berada di dekatnya. Di antara suara air mengalir di bawah jembatan dan hembusan angin malam, ada keheningan halus yang membuat Lirena merasa damai untuk sesaat. Ia jarang mendapatkan ruang seperti ini di rumahnya sendiri.
Kontrakan yang ia tinggali bersama Ryan hanya berukuran 3x5. Dindingnya tipis, suaranya memantul, dan setiap konflik yang terjadi meninggalkan bayangan yang tidak mudah hilang. Di sana, Lirena seringkali merasa seperti berjalan sendiri meski ada seseorang yang tidur di ruangan yang sama. "Lena," panggil Nenek Surya tiba-tiba. Lirena menoleh pelan. "Iya, Nek." Nenek Surya tersenyum tipis. Senyum yang sangat pelan, seperti seseorang yang baru belajar tersenyum kembali setelah bertahun-tahun kehilangan alasan untuk melakukannya. "Kamu itu anak baik," katanya dengan suara lirih. "Meski tidak ada yang melihat, kebaikan itu tetap akan kembali padamu suatu hari nanti." Kalimat itu jatuh seperti bulir air di permukaan kolam, meninggalkan riak kecil di dalam hati Lirena. Ada sesuatu dalam suara Nenek Surya yang selalu membuatnya ingin percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja meski dirinya sendiri tidak yakin. Namun sore itu, Lirena merasakan sesuatu yang berbeda. Tatapan Nenek Surya tidak hanya lembut, tetapi juga mengandung kecemasan halus yang bersembunyi di balik keriput wajahnya. Seolah ia ingin mengatakan sesuatu, tetapi menahan diri untuk tidak membuka suara. Gerakan matanya beberapa kali berpindah ke arah jalan kecil yang menuju kontrakan Lirena. Gerakan yang Lirena perhatikan meski tidak mengerti maksudnya. "Nenek kenapa?" tanya Lirena spontan. Nenek Surya menggeleng pelan. "Tidak apa-apa, Nak. Hanya angin malam yang terasa lebih asing dari biasanya." Lirena menunduk, merapikan kerudungnya, lalu berdiri. "Lirena pulang dulu ya, Nek. Semoga makanannya cukup." Nenek itu mengangguk pelan. "Hati-hati, sorenya terasa berbeda." Kalimat itu terdengar samar, tetapi ada sesuatu yang membuat Lirena memutuskan untuk tidak menanyakannya lebih jauh. Ia hanya tersenyum kecil dan melangkah pulang. Setiap langkahnya terasa seperti memantulkan suara yang lebih keras dari biasanya. Jalan menuju kontrakannya hanya berjarak beberapa tikungan dari jembatan, tetapi malam itu, entah kenapa, perjalanan terasa lebih panjang. Sesampainya di depan kontrakan, Lirena memandang pintu kayu yang sedikit melengkung dimakan waktu. Tidak ada suara dari dalam. Tidak ada tanda Ryan di rumah. Hanya cahaya redup dari lampu teras yang berkedip pelan. Lirena membuka pintu dan masuk. Udara di dalam rumah terasa lebih dingin, lebih sepi, lebih kosong. Namun ia tidak menyadari satu hal kecil yang nyaris tak terlihat di sudut pintu belakang. Goresan panjang tipis yang baru muncul, seakan sesuatu pernah dipaksa masuk lewat celah itu. Goresan itu diam, menunggu waktu untuk mengungkapkan sesuatu yang lebih besar. Dan sementara itu, langkah kecil Lirena hari ini menjadi awal dari malam-malam yang akan mengubah hidupnya. Malam itu, Lirena duduk di tepi tempat tidur sambil menatap dinding yang pucat dimakan lembab. Lampu kamar yang redup membuat warna cat terlihat kusam, seolah menua lebih cepat dari waktu. Di luar, suara jangkrik berdenti pelan, sementara angin berdesir melalui celah kecil jendela. Namun ketenangan itu tidak sanggup mengisi ruang kosong yang semakin melebar di hatinya. Ryan belum pulang. Sudah lewat dari jam yang biasanya. Lirena menyalakan ponselnya lagi, melihat layar yang tetap gelap tanpa pesan masuk. Ada keheningan khusus yang muncul ketika seseorang yang seharusnya dekat justru terasa paling jauh. Keheningan yang menempel di udara seperti kabut tipis yang sulit hilang. Ia menarik napas perlahan, lalu turun ke dapur kecilnya. Hanya ada satu kompor, satu rak piring, dan gelas yang masih basah bekas ia cuci tadi. Lirena biasanya selalu menyiapkan teh hangat untuk Ryan ketika malam tiba. Namun belakangan ini, teh itu dibiarkan dingin hingga pagi. Ia membuatnya lagi malam itu. Entah untuk apa. Mungkin hanya untuk menjaga rutinitas agar rumah kecil itu tidak terasa kosong sepenuhnya. Air mendidih, uap naik perlahan, dan aroma teh menyebar di udara. Lirena menuangnya ke cangkir, lalu diletakkan di meja kayu kecil yang mulai renggang karena sering terkena panas. Ia duduk, menunggu, menatap pintu. Mengingat hal-hal kecil tentang Ryan yang dulu terasa hangat, namun kini seperti memudar. Dulu, Ryan selalu pulang sambil membawa cerita tentang pekerjaannya,
tentang orang-orang yang ia temui, atau tentang hal kecil yang lucu di jalanan. Lirena sering tertawa bersamanya. Suara mereka dulu memenuhi rumah ini. Tapi seiring waktu, cerita-cerita itu hilang. Yang tersisa hanya kalimat singkat, capek, atau mau tidur. Malam semakin gelap, waktu semakin berjalan. Lirena kembali teringat tatapan nenek Surya sore tadi. Tatapan yang tidak biasa. Tatapan seseorang yang ingin memperingatkan sesuatu tetapi memilih menahan diri. Ada kecemasan samar yang dipendam di balik keriput wajahnya. Pikirannya terpecah antara rasa ingin tahu dan rasa takut. Lirena menggenggam kedua tangannya di pangkuan, mencoba menenangkan diri. Namun semakin ia berusaha, semakin gelisah jantungnya berdetak. Ada bisik halus di dalam hatinya yang berkata bahwa sesuatu sedang berubah. Pintu depan akhirnya berderit pelan. Lirena tersentak, berdiri cepat, dan melangkah menuju ruang depan. Ryan masuk tanpa suara. Bajunya sedikit kusut, rambutnya berantakan, dan aroma tubuhnya bercampur dengan asap jalanan. Lirena menatapnya, menunggu Ryan membuka suara. Namun yang ia dapat hanyalah Ryan yang menunduk, mengambil sandalnya, lalu berjalan melewatinya. Ryan, panggil Lirena pelan. Suaminya berhenti sejenak, tapi tidak menoleh. Kamu pulang terlambat. Ryan menghela napas panjang. Suara napasnya terdengar berat. Banyak kerjaan, jawabnya datar. Lirena sudah masakkan teh. Ucapnya lagi mencoba hangat. Tidak usah. Aku mau mandi lalu tidur. Jawaban itu menampar Lirena lebih keras dari yang bisa ia tunjukkan. Bukan karena kata-katanya, tetapi karena nada yang menyertainya. Dingin. Jauh. Seakan berada di balik dinding yang tidak bisa ia tembus. Kamu baik-baik saja? Tanya Lirena hati-hati. Ryan tidak langsung menjawab. Ia hanya mengusap wajahnya. Tampak gelisah. Aku hanya capek, ulangnya. Seolah itu satu-satunya kalimat yang ia punya untuk membangun jarak. Ryan masuk ke kamar mandi. Pintu tertutup pelan, meninggalkan Lirena berdiri di ruang depan dengan perasaan seperti rumah itu baru saja berubah bentuk. Ruang yang sama, dinding yang sama, tapi hawa di dalamnya berbeda. Ada sesuatu yang disembunyikan Ryan, dan Lirena bisa merasakannya dari nada napasnya, gerak tangannya, dan cara ia menghindari tatapan. Lirena kembali duduk di meja dapur. Teh di cangkir sudah mulai dingin. Ia mengusap lengannya sendiri, mencoba mengusir dingin di udara. Tapi dingin itu bukan dari malam, melainkan dari jarak yang tumbuh di antara mereka. Ketika Ryan keluar dari kamar mandi, ia berjalan langsung menuju kamar tidur tanpa menengok arah dapur. Lirena memperhatikan setiap langkahnya, merasakan sesuatu yang merayap pelan di pikirannya. Seperti bayangan kecil yang belum berbentuk, tetapi cukup untuk menimbulkan rasa tidak nyaman. Ia mengikuti Ryan ke kamar. Ryan sudah berbaring, membelakangi pintu. Lirena duduk di sisi kasur. Besok kamu kerja sampai malam lagi? Tanyanya perlahan. Mungkin, jawab Ryan pendek. Kenapa tidak pernah cerita lagi tentang kerjaanmu? Lirena mencoba mendekat. Aku memang sedang tidak ingin cerita apa-apa. Ada jeda panjang yang menutupi ruang antara mereka. Jeda yang dulu tidak pernah ada. Ketika Lirena mencoba mendekat, Ryan seperti mundur satu langkah ke dalam pikirannya. Lirena menunduk, merasa perih menusuk dadanya. Ia tidak menangis, tetapi matanya terasa panas. Ia ingin bertanya lebih jauh, ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Namun bibirnya tertahan. Ada sesuatu dalam nada Ryan yang membuatnya memilih untuk diam sementara waktu. Ia mematikan lampu. Kamar gelap, hanya menyisakan cahaya samar dari luar jendela. Lirena tidur miring, membelakangi Ryan. Ia merasakan kasur bergetar sedikit ketika Ryan mengubah posisi tidurnya, tetapi ia tetap diam. Ia tidak ingin memulai percakapan yang mungkin akan berakhir dengan luka lain. Di tengah gelap, pikiran Lirena melayang pada goresan tipis di pintu belakang yang ia lihat sekilas sebelum masuk rumah tadi.
Goresan yang tampak lebih baru dibandingkan bagian lain dari pintu kayu itu. Seperti bekas tarikan benda keras. Seperti jejak seseorang yang mencoba masuk tanpa melalui pintu depan. Perlahan, Lirena membuka mata. Pandangannya menembus gelap kamar. Ada sesuatu yang bergulir dalam pikirannya. Sesuatu yang menghubungkan tatapan nenek Surya dan goresan itu. Namun ia kembali menutup mata. Ia merasa terlalu lelah untuk memikirkan semuanya malam ini. Di luar, angin berdesir lagi, menabrak pagar kecil di depan rumah. Suaranya seperti sapuan halus yang memanggil dari kejauhan. Malam berjalan pelan, menunggu saatnya mengungkapkan sesuatu yang lebih besar. Ryan di sampingnya tertidur. Napasnya teratur, bersuara ringan. Namun meski begitu dekat, Lirena merasa ia berada di tempat yang jauh. Jarak yang tidak bisa diukur dengan sentuhan tangan. Pada saat itu, Lirena mulai merasakan bahwa hubungan mereka sedang bergerak menuju sesuatu yang tidak ia mengerti. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi ia bisa merasakan perubahannya, seperti udara yang berubah tepat sebelum hujan turun. Ada tanda-tanda kecil yang muncul satu persatu, meski ia belum tahu bagaimana semuanya akan berakhir. Di tengah keheningan itu, Lirena menatap langit-langit yang gelap dan berkata dalam hati bahwa ia harus kuat menghadapi apapun yang menunggu di hari berikutnya. Dan malam itu menjadi salah satu malam di mana jarak antara Lirena dan Ryan bertambah tanpa suara. Pagi itu Lirena bangun dengan kepala yang masih berat. Ia menatap sisi kasur yang sudah kosong. Ryan berangkat tanpa mengucap apapun. Hanya suara pintu depan yang tertutup pelan yang menjadi tanda kepergiannya. Lirena menghela napas panjang. Ia bangun, menata rambut yang sedikit kusut di bawah kerudungnya, lalu berjalan ke dapur. Gelas teh dari malam tadi masih ada di sana. Airnya sudah dingin dan warnanya memudar seperti perasaannya sendiri. Ia membuangnya perlahan, berusaha tidak larut dalam pikiran yang membuat dadanya makin sesak. Ketika keluar untuk menjemur pakaian, Lirena mendengar dua tetangga yang sedang berbicara di dekat pagar. Mereka tidak sadar Lirena ada di halaman. Suara mereka rendah, namun cukup jelas untuk menembus telinga. Ryan itu sering kelihatan malam-malam di pinggir pasar, kata perempuan berambut pirang kecoklatan itu sambil melipat kain. Iya, semalam aku lihat dia sama seorang perempuan. Entah siapa, sahut yang lain sambil tertawa kecil. Tawa itu terdengar seperti belati kecil yang menembus kulit. Lirena berdiri diam, kedua tangannya menahan ember cucian agar tidak gemetar. Ia tidak tahu apakah gosip itu benar, tetapi cara mereka mengatakannya membuat hati Lirena seperti diremas pelan. Lirena tidak ingin mendengar lebih banyak. Ia memutuskan masuk kembali ke dalam rumah sebelum matanya menjadi terlalu panas. Pintu ia tutup pelan, seperti berusaha meredam suara-suara yang mengguncang hatinya. Namun bisikan itu terlanjur masuk dan menempel di pikirannya. Di dalam rumah yang sempit itu, Lirena duduk di kursi kecil dekat jendela. Dari celah tirai, ia melihat tetangga itu masih mengobrol sambil sesekali melirik rumahnya. Tatapan itu seperti menambah beban yang sudah ia tahan sendirian sejak beberapa waktu. Ryan tidak pernah bilang apapun. Tidak pernah menjelaskan kenapa ia semakin menjauh. Tidak pernah menceritakan kemana ia pergi setiap malam. Dan sekarang, suara-suara dari luar rumah menambah luka yang sudah lama ia sembunyikan. Siangnya, Lirena memutuskan keluar untuk membeli kebutuhan dapur. Ia berjalan melewati gang yang mulai ramai. Namun setiap langkah terasa berat. Ada dua ibu-ibu yang duduk di warung sembako. Dan ketika Lirena lewat, percakapan mereka tiba-tiba berhenti. Seperti ada sesuatu yang sengaja mereka simpan hanya ketika ia masih dalam jarak dengar. Suasana itu membuat Lirena semakin menunduk. Ia tidak ingin menambah pikiran. Namun dunia di sekitarnya terasa seperti memaksanya mendengar hal-hal yang tidak ingin ia tahu. Setelah membeli beberapa bahan masakan, Lirena bergegas berjalan pulang. Tapi di tikungan dekat jembatan, ia melihat sosok yang sudah sangat ia kenal. Nenek Surya. Perempuan tua itu duduk seperti biasa, tetapi kali ini wajahnya tampak lebih murung. Saat Lirena mendekat,
Nenek Surya mengangkat kepala perlahan. Kamu terlihat lebih pucat hari ini, ucapnya lembut. Lirena tersenyum kecil. Namun senyum itu rapuh. Hanya lelah. Nek. Nenek Surya menatapnya lama. Lama sekali. Tatapan yang seolah bisa masuk ke dalam hati dan membaca setiap luka yang tidak pernah Lirena ucapkan. Hati yang lelah biasanya lebih jujur dari bibir, kata Nenek Surya pelan. Kata-kata itu membuat Lirena terdiam. Ada sesuatu di dalam dada yang terasa menghangat dan perih di waktu yang sama. Ia ingin bercerita, tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Dunia di rumahnya sendiri terasa sempit. Namun dunia di luar rumah justru penuh suara yang menyakitkan. Jika ada sesuatu yang mengganggu, kamu tidak harus menahannya sendirian, kata nenek itu lagi. Malam-malam belakangan ini tidak tenang. Lirena menoleh pelan. Maksud nenek? Nenek Surya menatap jalan kecil menuju kontrakan Lirena. Akan ada waktunya kamu tahu. Tapi bukan hari ini. Ada nada serius yang Lirena rasakan. Namun ia tidak ingin memaksa. Ia hanya menunduk. Merasa dadanya semakin berat. Setelah pamit, Lirena berjalan pulang sambil membawa kata-kata Nenek Surya di kepalanya. Ketika ia sampai di depan rumah, ia memperhatikan sesuatu yang baru. Pintu belakang sedikit terbuka. Padahal tadi pagi ia yakin sudah menutupnya rapat. Angin menggerakkan pintu itu perlahan, menghasilkan suara decitan halus yang membuat bulu kuduknya berdiri. Lirena melangkah mendekat, menutupnya perlahan, lalu mengunci. Namun saat ia menarik pintu itu, goresan panjang di kayu itu terlihat lebih jelas di bawah cahaya siang. Goresan yang bukan goresan lama. Goresan yang seperti dibuat seseorang yang ingin masuk diam-diam. Lirena memegang gagang pintu itu lebih lama dari seharusnya. Jantungnya berdetak lebih cepat. Tetapi ia tidak mengucapkan apapun. Ia hanya tahu satu hal. Ada sesuatu yang sedang mengintai dari balik hari-harinya. Dan ia belum siap mengetahuinya. Sore itu, rumah kecil Lirena terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada suara piring, tidak ada suara televisi, hanya suara angin yang menabrak dinding kayu dengan pelan. Lirena duduk di lantai dekat jendela, melipat kain yang baru selesai dicuci. Gerakan tangannya pelan, seolah setiap lipatan adalah cara untuk mengalihkan pikiran dari hal-hal yang membuat dadanya sesak. Ia berusaha fokus pada pekerjaannya, tetapi pikirannya terus kembali pada pintu belakang yang tergores dan gosip tetangga yang menusuk pagi tadi. Semua itu jadi satu, membuat udara di sekitarnya terasa lebih berat. Namun Lirena tetap mencoba tegar. Ia memilih tidak langsung menuduh atau bertanya kepada Ryan. Baginya, menjaga ketenangan rumah lebih penting daripada memulai pertengkaran. Ketika matahari mulai turun, Lirena memutuskan memasak makan malam. Tangannya sibuk memotong bawang dan menumis bumbu, sementara pikirannya melayang pada hal-hal kecil yang dulu membuatnya dan Ryan dekat. Ia ingat bagaimana dulu Ryan selalu membantu memotong sayur sambil bercanda, atau bagaimana mereka sering saling berebut mencicipi masakan. Tapi semua itu sekarang hanya kenangan yang terasa jauh. Saat aroma masakan mulai memenuhi dapur, Lirena mendengar suara langkah kaki mendekati rumah. Ia menoleh cepat, berharap itu Ryan. Namun ketika pintu depan terbuka, Ryan masuk tanpa menatapnya. Keringat masih menempel di lehernya, wajahnya kusut, dan bahunya terlihat berat. Lirena tersenyum kecil. Makanan hampir siap, ucapnya pelan. Ryan hanya mengangguk tanpa melihat piring di meja. Ia duduk, mengambil ponselnya, dan menunduk. Tidak ada sapaan, tidak ada pertanyaan, tidak ada rasa rindu yang biasanya muncul setelah pulang bekerja. Lirena berusaha tetap sabar. Ia duduk di seberang Ryan dan menghidangkan nasi untuk mereka berdua. Hari ini bagaimana? Tanyanya lembut. Biasa saja, jawab Ryan pendek. Kamu terlihat sangat lelah, ucap Lirena mencoba memahami. Aku memang capek. Jangan tanya macam-macam. Nada itu membuat Lirena terdiam. Ia tidak ingin memperkeruh suasana. Ia hanya menunduk dan melanjutkan makan dengan perlahan, meski makanan terasa hambar di mulutnya. Usai makan,
Ryan langsung masuk kamar tanpa berbicara lagi. Lirena membereskan meja sendirian. Suara piring yang saling beradu terdengar lebih keras dari biasanya, mengisi ruang yang semakin kosong antara mereka berdua. Malam semakin larut. Lirena menyalakan lampu teras sambil duduk di bangku kecil, membiarkan udara malam menyentuh wajahnya. Ia memeluk lutut, badan sedikit goyah, namun matanya tetap lembut. Meski hatinya remuk sedikit demi sedikit, Lirena masih punya keyakinan bahwa kesabaran bisa menjaga rumah mereka tetap berdiri. Tiba-tiba, suara langkah kecil terdengar dari ujung gang. Lirena mengangkat wajah. Nenek Surya muncul, berjalan pelan sambil membawa karung kecil di punggungnya. Ia menatap Lirena lama sebelum mendekat. "Kamu belum tidur?" tanya nenek itu. "Belum. Hanya ingin duduk sebentar," jawab Lirena. Nenek Surya berdiri di depan pagar kecil rumah itu, menatap Lirena seolah sedang membaca isi hatinya yang rapuh. "Malam ini udara lebih berat," ujarnya lirih. Lirena tersenyum samar. "Mungkin karena banyak pikiran." Nenek Surya mendekat sedikit. "Jika ada sesuatu yang menekan hatimu, ingatlah bahwa tidak semua hal harus kamu tanggung sendirian." Kalimat itu membuat Lirena menelan ludah. Ada kehangatan dalam suara Nenek Surya, tetapi juga ada tanda tanya yang Lirena tidak mengerti. Seperti seseorang yang melihat sesuatu lebih dulu sebelum orang lain menyadarinya. "Besok, jangan pulang terlalu malam," kata nenek itu tiba-tiba. Lirena terkejut. "Kenapa, Nek?" Nenek Surya menggeleng. "Hanya firasat. Malam-malam terakhir ini tidak sama." Lirena menatap nenek itu lebih lama. Ada sesuatu di balik matanya yang mengandung kegelisahan, tetapi Lirena memilih tidak memaksa. Ia hanya mengangguk pelan. Nenek Surya mundur beberapa langkah, lalu melanjutkan perjalanannya menyusuri jalan kecil yang semakin gelap. Gerakannya lambat namun mantap, seperti seseorang yang membawa rahasia besar yang belum waktunya ia ungkap. Lirena masuk kembali ke dalam rumah. Ia memandang pintu belakang yang sudah ia kunci 3 kali. Meski begitu, rasa tidak aman itu tetap mengikuti. Ia duduk di tepi tempat tidur, menatap Ryan yang sudah tertidur membelakangi dirinya. Ia menarik napas panjang, mencoba menguatkan diri sekali lagi. Dalam hati, Lirena berbisik pada dirinya sendiri bahwa ia harus terus sabar. Apapun yang terjadi nanti, ia percaya kebaikan tidak pernah hilang sia-sia. Namun ia tidak tahu bahwa kesabarannya itulah yang akan membawanya pada kejadian besar yang tidak pernah ia bayangkan. Langit sore berubah abu-abu ketika Lirena berjalan pulang dari warung kecil dekat gang. Udara terasa lebih dingin, seakan hujan akan turun kapan saja. Jalan menuju jembatan tampak sepi, hanya sesekali motor lewat dengan suara knalpot yang memecah kesunyian. Saat mendekati jembatan, Lirena melihat Nenek Surya sudah duduk di tempat biasanya. Namun kali ini, posisi tubuhnya sedikit membungkuk dan kedua matanya tidak menatap lurus ke depan. Nenek itu sibuk memperhatikan sesuatu ke arah jalan kecil yang menuju kontrakan Lirena. Lirena melambatkan langkah. Ada rasa tidak nyaman yang muncul pelan di dada, sesuatu yang bahkan ia sendiri tidak tahu dari mana datangnya. Ketika ia berdiri di depan Nenek Surya, perempuan tua itu tidak langsung menoleh. Tatapannya tetap ke satu titik yang tidak terlihat jelas dari sudut Lirena. "Nenek, ini makanan sedikit untuk malam," ucap Lirena sambil menyodorkan kantong kecil. Baru setelah itu Nenek Surya menoleh. Tatapan matanya berbeda. Tidak selembut biasanya, lebih penuh kecemasan dan sesuatu yang sulit dijelaskan. Lirena merasakan kulit tengkuknya merinding tanpa sebab. "Lirena," panggil nenek itu pelan. "Malam-malam terakhir ini, kamu harus lebih hati-hati." Lirena menelan ludah. "Ada apa dengan malam belakangan ini, Nek?" Nenek Surya tidak langsung menjawab. Ia hanya menghela napas perlahan, hampir seperti takut mengeluarkan suara yang lebih keras. "Nenek lihat seseorang mondar-mandir dekat rumahmu 2 kali dalam 3 hari, katanya lirih. Bukan tetanggamu. Bukan orang yang biasa lewat." Lirena merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. "Orang seperti apa, Nek?"
Lelaki muda. Berjalan cepat. Sering menengok ke arah kontrakanmu, jawab nenek itu. Dan semalam, pintu belakang rumahmu berbunyi 2 kali. Tangan Lirena yang memegang kantong makanan terasa melemah. Nenek dengar suara dari pintu belakang. Iya. Tapi ketika nenek mendekat, orang itu sudah pergi. Angin sore bertiup lebih kencang seolah menegaskan kecemasan nenek tua itu. Lirena menatap jalan kecil di ujung jembatan. Jalan yang sering ia lewati setiap hari, tapi sekarang terasa berbeda. Lirena, kata nenek itu lagi, lebih lembut. Ada hal yang nenek tidak ingin kamu alami. Karena itu, dengarkan baik-baik. Kalau malam terasa tidak biasa, jangan pulang. Kata-kata itu menggantung di udara. Tidak ada suara motor, tidak ada suara angin. Hanya suara Lirena yang menelan napasnya sendiri. Ia berlutut pelan di samping Nenek Surya. Nenek, apakah nenek tahu orang itu mau apa? Nenek Surya menatap mata Lirena dengan sorot yang penuh beban. Tidak, tapi tatapannya tidak baik. Seperti. Nenek itu terdiam sejenak, lalu melanjutkan dengan suara rendah. Seperti tatapan orang yang mencari kesempatan. Lirena menunduk. Ingatannya langsung menuju pada goresan pintu belakang yang ia lihat 2 hari terakhir. Goresan yang semakin jelas. Goresan yang membuat malam-malamnya terasa lebih gelap. Nenek Surya tiba-tiba menggenggam tangan Lirena. Genggamannya kuat, tidak seperti perempuan seusianya. Janji pada nenek, kalau malam ini atau besok kamu merasa tidak tenang, kamu jangan pulang dulu. Lirena merasakan getaran pada tangan nenek itu. Ini bukan peringatan biasa. Ini firasat seseorang yang pernah kehilangan sesuatu dalam hidupnya. Ia mengangguk pelan. Lirena janji. Nenek Surya menghela napas, seolah keputusasaan sedikit terangkat dari bahunya. Baik, karena malam-malam seperti ini, kadang membawa hal yang tidak kita lihat. Lena berdiri. Langkahnya menuju rumah terasa berat. Setiap bayangan di gang seolah memiliki bentuk. Setiap suara kecil terasa seperti tanda. Meski ia mencoba tersenyum, dadanya sesak oleh rasa yang tidak bisa ia namai. Sesampainya di rumah, ia melihat pintu belakang lagi. Kali ini tertutup rapat, tetapi ia bisa melihat goresan itu semakin panjang, seolah seseorang mencoba lagi tadi siang. Lirena menyentuh permukaan kayu yang tergores itu. Kayunya masih sedikit hangat terkena matahari, tetapi ada sesuatu yang membuatnya merasa seperti menyentuh sesuatu yang tidak seharusnya ada. Dari dalam kamar, suara ponsel Ryan berbunyi sebentar lalu berhenti. Lirena masuk, melihat Ryan tergesa mematikan layar ponselnya dan memasukkan ke saku. Gerakannya cepat, seperti menyembunyikan sesuatu. Siapa yang telepon? Tanya Lirena santai, mencoba tidak curiga. Teman kerja, jawab Ryan singkat. Nada itu membuat Lirena berhenti bertanya. Ia tersenyum tipis, menjaga suaranya tetap lembut. Lirena masak sedikit sup hangat. Makan dulu sebelum mandi. Ryan mengangguk tanpa menatapnya. Lirena memandang punggung suaminya saat ia berjalan ke kamar mandi. Ada sesuatu yang terasa semakin jauh. Seperti ia sedang hidup bersama seseorang yang hanya menyisakan bayangannya saja di rumah ini. Dan di luar rumah, ada seseorang yang entah siapa sedang memperhatikan kontrakan mereka. Malam itu, Lirena duduk di tepi kasur. Cahaya lampu remang memantul di wajahnya. Ia menarik napas yang panjang, memeluk dirinya sendiri, dan berusaha tetap sabar. Namun untuk pertama kalinya, Lirena benar-benar takut pulang saat malam tiba. Malam turun lebih cepat dari biasanya. Awan gelap mengumpul di langit, menutup sisa cahaya senja yang belum sempat menghilang sepenuhnya. Lirena berjalan pulang dari rumah jahit tempat ia mengambil sedikit pekerjaan tambahan. Hujan baru saja berhenti, meninggalkan aroma tanah basah dan jalanan yang licin. Di sepanjang gang, beberapa lampu jalan berkedip pelan seperti kehabisan tenaga. Lirena memeluk tasnya erat, mencoba mempercepat langkah. Kata-kata Nenek Surya siang tadi menggema terus di telinganya, seperti suara yang tidak mau hilang.
Kalau malam terasa tidak biasa, jangan pulang. Saat mendekati jembatan kecil itu, Lirena melihat Nenek Surya berdiri tegak, tidak duduk seperti biasa. Tubuh tua itu tampak menegang. Matanya mengawasi jalan seakan mencari sesuatu yang datang dari arah belakang Lirena. Langkah Lirena otomatis melambat. "Nenek?" panggilnya pelan. Nenek Surya menoleh cepat. Ada sorot panik di matanya. Namun ia berusaha menyembunyikannya. "Lirena, kamu dari mana?" Suaranya bergetar sedikit. "Dari rumah jahit," jawab Lirena. "Kenapa nenek berdiri? Biasanya nenek duduk." Nenek Surya tidak menjawab. Ia mendekat satu langkah, lalu menggenggam lengan Lirena lebih kuat dari yang pernah ia lakukan sebelumnya. "Dengarkan baik-baik," ucap nenek itu dengan suara rendah. "Malam ini kamu jangan pulang." Lirena tertegun. "Kenapa, Nek? Ada apa?" "Jangan tanya." Suara nenek itu terdengar seperti seseorang yang mencoba melindungi sesuatu yang rapuh. "Tadi ada orang di belakang rumahmu." "Bukan sekali. 2 kali." Aroma tanah basah, udara dingin, dan suara gemuruh jauh di langit membuat ucapan itu terasa semakin berat. Lirena merasakan bulu kuduknya berdiri. "Nenek lihat orang itu lagi." "Iya." Dia berjalan cepat, menoleh ke pintu belakangmu, lalu berlindung di bayangan dinding. Nenek itu menghela napas panjang. "Lirena." Tatapannya tidak baik. Hening sejenak menelan suara mereka. Hanya suara tetesan air dari jembatan yang terdengar, jatuh ritmis ke saluran di bawah. Lirena memegang tasnya lebih erat. Dadanya terasa bergetar dari dalam. "Tapi kalau aku tidak pulang, Ryan mencari aku," ucap Lirena pelan. Nenek Surya menunduk sedikit, lalu menatap Lirena lagi. "Lelaki itu pulang hampir tengah malam setiap hari. Kamu pikir dia memperhatikan waktu?" Nada itu tidak menyindir, hanya jujur. Dan Lirena tahu itu benar. Meski hatinya menolak, pikirannya mulai mengingat tanda-tanda kecil yang selama ini ia abaikan. Pintu belakang yang tergores. Langkah kaki yang terdengar dari halaman 2 malam lalu. Dan Ryan yang semakin sulit diajak bicara. Nenek Surya menarik napas, menatap Lirena dengan mata yang bergetar. "Tolong dengarkan nenek untuk sekali ini saja. Jangan pulang." Lirena menelan ludah. "Kalau begitu, aku harus kemana?" "Ikut nenek," jawab Nenek Surya tanpa ragu. Mereka berjalan menyusuri jembatan dan memasuki jalan kecil di samping saluran air. Suasana gelap, tapi suara langkah Nenek Surya tetap stabil, seakan ia sudah sering melewati jalan itu. Lirena mengikuti dari belakang, sesekali melihat ke arah kontrakan yang sudah tidak tampak. Beberapa menit kemudian, mereka sampai di sebuah musola kecil di ujung gang. Lampunya redup, pintunya sedikit terbuka. "Di sini kamu tidur sementara," kata Nenek Surya. "Nenek, ini terlalu merepotkan." Lirena mencoba menolak. Nenek Surya menggeleng. "Lebih repot kalau kamu pulang dan sesuatu terjadi." Ada nada getir di suara itu. Nada yang hanya dimiliki oleh seseorang yang pernah kehilangan sesuatu di masa lalu. Lirena tidak mampu membantah lagi. Ia masuk ke dalam musola, merapikan sajadah menjadi alas duduk. Udara di dalam terasa lebih hangat dibandingkan malam di luar, meski tetap sepi. Dari celah ventilasi, ia bisa melihat sedikit cahaya lampu gang, bergetar kecil tertiup angin. Nenek Surya berdiri di pintu musola. "Nenek tunggu di luar sebentar," ucapnya. "Nenek tidak pulang. Nenek ingin memastikan jalanan aman dulu." Kata-kata itu membuat Lirena semakin terharu dan cemas sekaligus. Nenek tua yang bahkan tidak memiliki rumah tetap, justru sibuk melindungi dirinya malam ini. Beberapa menit berlalu. Lirena duduk sambil memeluk lutut, mengatur napas perlahan. Suara malam terdengar lebih jelas dari musola. Daun bergesekan, seekor kucing lewat, dan dari jauh terdengar suara motor. Lalu Lirena mendengar suara langkah mendekat. Pelan. Hati-hati. Tidak seperti langkah Nenek Surya.
Langkah itu berhenti tepat di depan musola. Lirena menahan napas. Ia tidak berani bergerak sedikit pun. Namun kemudian suara Nenek Surya terdengar dari luar. "Pergi. Jangan di sini." Suaranya tegas. Bukan suara nenek tua yang rapuh. Tidak ada jawaban. Hanya suara langkah itu mundur perlahan, lalu menghilang. Beberapa detik kemudian, Nenek Surya masuk ke dalam. Wajahnya sedikit pucat. "Kamu di sini saja. Jangan keluar sampai pagi." Lirena memegang tangan nenek itu. "Nenek, siapa tadi?" Nenek Surya memejamkan mata sebentar. "Bukan orang baik." Lirena menggenggam jemari Nenek Surya lebih kuat. Untuk pertama kalinya, Lirena benar-benar percaya bahwa malam ini bisa membawa bahaya yang tidak ia pahami. Dan bisikan Nenek Surya pada malam itu menjadi titik balik yang mengubah segalanya. Udara di dalam musola begitu sunyi sampai Lirena bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Ia duduk bersandar pada dinding, memeluk tasnya, sementara suara hujan kecil mulai turun di luar. Cahaya lampu gang yang masuk dari celah ventilasi turut bergetar tertiup angin. Nenek Surya duduk tidak jauh darinya, bersandar pada tiang musola. Meski tubuhnya kecil dan wajahnya dipenuhi garis usia, ada ketenangan kuat yang memancar darinya. Namun sorot matanya tetap waspada, mendengarkan setiap suara dari luar. Lirena menelan napas perlahan. "Nenek," katanya sangat pelan. "Menurut Nenek, apakah orang itu akan kembali?" Nenek Surya memandang Lirena lama, lalu menjawab, "Kalau ia tidak berniat baik, ia akan mencoba lagi. Orang seperti itu tidak menyerah hanya karena satu malam." Jawaban itu membuat dada Lirena semakin sesak. Ia menunduk, meremas ujung kerudungnya. "Lirena takut, Nek." "Ketakutan bukan hal memalukan," jawab Nenek Surya lembut. "Yang memalukan adalah jika kamu mengabaikannya sampai sesuatu terjadi." Hening melintas di antara mereka. Di luar, hujan mulai menebal, menimpa genteng musola seperti dentingan kecil yang tak pernah berhenti. Lirena tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika ia memaksa pulang malam ini. Jika Nenek Surya tidak menahannya. Jika ia tetap melangkah menuju kontrakan. Apakah ia akan tepat bertemu dengan orang yang berkeliaran di sekitar pintu belakang itu? Pikirannya berputar tanpa henti. Ia memikirkan Ryan. Suaminya mungkin belum pulang. Atau mungkin sudah pulang tanpa menyadari bahwa istrinya tidak ada di rumah. Namun Lirena tahu satu hal. Rasa takut yang ia rasakan malam ini bukan rasa takut biasa. Ada firasat kuat dalam dadanya. Sesuatu yang tidak ia alami sebelumnya. Beberapa jam berlalu. Hujan reda. Suara malam terdengar lebih jelas. Tiba-tiba terdengar suara dari luar musola. Langkah cepat melintasi gang, lalu berhenti tidak jauh dari pintu. Nenek Surya langsung tegap. Ia memberi isyarat pada Lirena untuk diam. Langkah itu terdengar mondar-mandir sebentar, seakan mencari arah. Lalu sebuah suara bergema pelan dari kejauhan. Suara samar seorang lelaki yang berbicara sendiri. "Di mana dia? Rumah itu gelap tadi. Mungkin dia belum pulang." Nenek Surya menegang. Lirena menutup mulut dengan kedua tangannya, agar deru napasnya tidak terdengar. Langkah itu perlahan menjauh. Suara gesekan sandal menghilang di telan gelap. Hanya tersisa suara angin yang menabrak dinding musola. Setelah yakin keadaan aman, Nenek Surya berkata pelan, "Itu orang yang Nenek lihat sejak 3 hari lalu." Lirena merasakan tubuhnya melemah. "Dia mencari aku." "Kemungkinan besar," jawab nenek itu. Suaranya sama. Caranya berjalan sama. Dan dari tadi ia memperhatikan pintu musola. Nenek Surya meraba jemari Lirena, memastikan ia tidak gemetar terlalu kuat. "Kamu tenang saja. Kamu tidak sendirian malam ini." Waktu berjalan pelan. Jam di dinding musola berdetak lembut, membagi malam menjadi beberapa bagian yang sulit dibedakan. Lirena tidak tidur. Setiap kali ia memejamkan mata,
bayangan lelaki yang berjalan mondar-mandir itu muncul lagi. Sekitar tengah malam, suara langkah terdengar lagi. Kali ini jauh, tetapi cukup untuk membuat Lirena kembali menegang. Ia merapatkan tubuh ke dinding musola, menatap pintu yang sedikit terbuka. "Nenek, besok aku harus bagaimana?" Lirena akhirnya bertanya. Nenek Surya menghela napas. "Besok kamu harus bicara dengan seseorang. Tapi bukan dengan Ryan dulu." "Kalau bukan dengan Ryan, dengan siapa?" "Dengan orang yang bisa memberitahu apa yang terjadi di sekitar rumahmu," jawab nenek itu. "Dan bukan dengan orang yang menyimpan sesuatu darimu." Kata-kata itu membuat Lirena terdiam. Ia tahu siapa yang dimaksud nenek itu. Tetangga yang tinggal tepat di belakang kontrakannya. Seseorang yang sering melihat keluar saat malam. Seseorang yang mungkin memperhatikan lebih banyak hal daripada orang lain. Namun Lirena tidak memiliki tenaga untuk memikirkan itu sekarang. Ia menarik napas dalam, menegakkan tubuh, dan memejamkan mata sebentar. Walau lelah, meski takut, Lirena tahu bahwa malam ini telah menyelamatkan dirinya dari sesuatu yang tidak ia pahami sepenuhnya. Dan ia semakin yakin. Nenek Surya tahu lebih banyak dari yang ia katakan. Malam itu menjadi malam pertama di mana Lirena merasa bahwa dunia di sekelilingnya sedang berubah. Dan ia belum siap menerima apa yang akan datang. Pagi itu Lirena terbangun dengan kepala berat. Cahaya matahari menyelinap masuk melalui celah ventilasi musola, memantul pelan di lantai yang dingin. Ia sempat lupa di mana dirinya berada, hingga suara langkah kecil Nenek Surya mengingatkannya pada malam yang panjang penuh kecemasan itu. "Bangunlah, Nak," ujar Nenek Surya lembut. "Pagi ini akan lebih ramai dari biasanya." Lirena duduk perlahan, merapikan kerudung yang kusut. Tubuhnya masih lelah, namun pikirannya sudah dipenuhi kekhawatiran tentang Ryan dan rumah kecil mereka. "Nenek, Ryan pasti mencari aku," Lirena berkata pelan. "Kalau dia mencarimu," jawab Nenek Surya, "dia akan datang ke tempat yang aman, bukan ke tempat yang membuatmu takut." Kata-kata itu membuat Lirena terdiam. Ia tidak tahu apakah itu nasihat atau kenyataan pahit. Namun sebelum ia sempat bertanya lagi, suara gaduh dari arah gang tiba-tiba terdengar. Suara langkah banyak orang, suara pintu dipukul keras, dan sorak-sorak warga. Nenek Surya menatap Lirena cepat. "Itu dekat rumahmu," katanya tegas. "Kita harus ke sana." Mereka berjalan dengan langkah tergesa melewati jalan kecil yang tadi malam terasa menakutkan. Kali ini terang benderang, namun hiruk-pikuk warga justru membuat suasana lebih menegangkan. Ketika mendekati kontrakannya, Lirena melihat kerumunan tetangga berdesakan di depan pagar kecil rumahnya. Beberapa laki-laki memegang balok kayu dan memandang ke dalam halaman dengan tatapan marah bercampur cemas. "Ada yang lihat dua lelaki masuk lewat pintu belakang tadi dini hari," seru seorang bapak dengan suara keras. "Orang-orang itu kabur begitu digedor." Lirena membeku. Pintu belakang kontrakannya terbuka lebar, menggantung dengan engsel goyah. Goresan yang kemarin ia lihat kini bertambah panjang, seperti seseorang benar-benar memaksa masuk. Ada jejak lumpur di lantai belakang rumah. Ada kain hitam kecil yang tertinggal di dekat pintu. Nenek Surya berdiri di samping Lirena. Wajahnya tegang namun tetap tenang. "Lihatlah, Nak. Inilah alasan mengapa nenek menahanmu semalam." Lirena merasakan tubuhnya gemetar. "Jadi, tadi malam, orang itu benar-benar datang lagi?" Nenek Surya mengangguk pelan. "Dan kali ini, bukan hanya dia." Kerumunan tetangga mulai bergerak. Ada yang memeriksa sisi kontrakan, ada yang mencoba menemukan jejak pelaku. Lirena melihat seorang ibu tetangga mendekatinya. "Lirena, kamu tadi malam di mana? Kami ketuk rumah tapi tidak ada jawaban." Lirena menelan napas. Aku tidak pulang." Ucapan itu membuat beberapa orang memandangnya. Sebagian lega karena ia selamat, sebagian lagi tampak terkejut. Ryan tiba-tiba muncul dari balik kerumunan. Wajahnya pucat, matanya merah seolah baru terbangun atau baru panik.
Lirena, kamu di mana semalam? Suaranya pecah, campuran lega dan marah. Lirena ingin menjawab, namun tatapan Ryan membuat lidahnya keluh. Ia melihat kecemasan di mata suaminya, namun juga melihat sesuatu yang lain. Sesuatu yang Lirena belum bisa jelaskan. Ryan menarik tangan Lirena, namun Nenek Surya menahan lengan Lirena dengan lembut. Tenanglah, Ryan, ujar nenek itu. Istri kamu selamat karena ia tidak pulang. Ryan menatap nenek itu dengan bingung. Apa maksud nenek? Namun sebelum Nenek Surya menjawab, seorang tetangga laki-laki berteriak. Ada bekas telapak kaki dua orang berbeda di dekat pintu belakang. Kerumunan semakin gaduh. Seseorang berkata pelan. Mereka tidak mencuri. Sepertinya mereka mencari seseorang. Kalimat itu menghantam Lirena seperti gelombang dingin. Ia tidak tahu jawabannya, tetapi hatinya langsung berkata, mereka tidak mencari barang. Mereka mencari orang. Dan orang itu mungkin dirinya. Nenek Surya meremas tangan Lirena. Ini belum selesai. Nak, ini baru permulaan. Lirena memandang pintu belakang yang rusak itu, lalu melihat Ryan yang berdiri dengan wajah penuh tanda tanya. Ada sesuatu yang menghubungkan semua ini. Nenek Surya yang selalu memperingatkannya. Lelaki yang mondar-mandir. Pintu belakang yang digerayangi seseorang. Dan Ryan, yang semakin tidak jujur. Dalam hiruk-pikuk pagi itu, Lirena merasakan sesuatu yang mengalir di dadanya. Ketakutan, dan kebenaran yang mulai menunjukkan bayangannya. Apapun yang terjadi malam sebelumnya, itu belum berakhir. Kerumunan di depan kontrakan Lirena perlahan mulai bubar. Namun suasana tegang tetap terasa di udara. Beberapa tetangga masih berdiri di halaman, saling berbisik sambil sesekali melirik pintu belakang yang rusak. Pagar rumah kecil itu bergetar setiap kali ada orang lewat, seakan turut merasakan kegelisahan yang menguasai pagi itu. Lirena berdiri di tengah halaman dengan langkah ragu. Ia memandang pintu belakang yang menggantung tak beraturan. Kayunya robek di beberapa bagian, seperti diseret oleh benda keras berulang kali. Jejak lumpur tampak jelas, masuk sampai ke dalam rumah. Ryan berjalan ke arahnya. Wajahnya sedikit pucat. Lirena, kenapa kamu tidak pulang? Suaranya rendah, namun terdengar seperti menahan sesuatu. Lirena menghela napas. Semalam, ada firasat yang tidak enak, ujarnya pelan. Ia tidak berani langsung mengatakan soal lelaki misterius itu. Terlalu banyak yang belum ia pahami. Ryan mendekat, menatap pintu belakang itu. Aku pulang lewat sini tadi malam, ucapnya tiba-tiba. Aku lihat pintu ini masih utuh. Lirena mengerjap. Kapan kamu pulang? Sekitar jam 2. Lirena menelan ludah. Jam 2. Itu tepat waktu ketika langkah lelaki misterius berkeliaran di sekitar musola. Jika benar Ryan pulang jam 2, dan pintu ini masih utuh, maka kerusakan terjadi setelah Ryan masuk rumah. Atau Ryan tidak benar-benar lewat pintu belakang. Atau ada seseorang yang datang setelahnya. Seorang tetangga laki-laki mendekat. Lirena, coba lihat ini, katanya sambil menunjuk bagian bawah pintu. Lirena mendekat. Di sana terdapat bekas goresan horizontal, tersusun rapi seperti seseorang menggunakan alat yang sama beberapa kali. Bukan bekas paksa dari orang panik. Ini bekas yang teratur. Lihat pola goresannya, kata tetangga itu. Ini bukan gaya maling biasa. Mereka biasanya merusak cepat, tidak serapi ini. Kalau begitu, apa tujuan mereka? Lirena bertanya. Suaranya nyaris tidak terdengar. Tetangga itu menggeleng pelan. Sepertinya mereka mencari celah, bukan mencari barang. Ucapan itu membuat perut Lirena seakan kosong. Mencari celah, mencari jalan masuk, mencari seseorang. Di sampingnya, Nenek Surya berdiri sambil memperhatikan setiap detail pintu dengan tenang. Seperti seseorang yang sudah pernah melihat pola seperti itu sebelumnya. Tatapannya tidak sekadar cemas, tetapi mengenali. Lirena,
kata Nenek Surya pelan. Lihat bagian sampingnya. Lirena merunduk. Di sisi kayu yang terkelupas, ada sesuatu yang tidak ia perhatikan sebelumnya. Gumpalan kecil kain berwarna abu-abu tersangkut pada serpihan kayu, seperti bagian dari hoodie atau jaket seseorang. Nenek Surya mengambil kain kecil itu. Jemarinya yang tua merasakannya dengan sangat hati-hati. Ini milik salah satu dari mereka, gumamnya lirih. Ryan mengambil kain itu cepat. Bisa jadi ini hanya sampah, katanya. Suaranya terdengar terlalu tergesa, terlalu defensif. Nenek Surya mengangkat wajah, menatap Ryan lama. Tidak, ini tidak jatuh dari orang biasa. Ryan mengerutkan alis. Nenek tahu dari mana? Nenek Surya tidak menjawab langsung. Ia memandang kain kecil itu, lalu memandang Lirena. Lena, orang yang mendekati rumahmu tidak berjalan karena ingin mencuri uang. Ia mencari pintu masuk karena ia tahu seseorang ada di dalam. Suara nenek itu membuat Lirena merasakan sesuatu turun perlahan dari kepalanya ke dada. Maksud nenek, dia mencari aku. Atau seseorang yang tinggal di rumah ini, jawab Nenek Surya. Ryan tersentak. Kenapa tiba-tiba bicara seperti itu? Siapa yang mau cari aku? Nenek Surya menatap Ryan tajam. Mungkin seseorang yang kamu kenal. Lirena melihat wajah Ryan berubah sedikit. Tidak jelas. Hanya sepersekian detik. Tapi cukup untuk membuat Lirena merasa napasnya terhenti sesaat. Ryan segera memalingkan wajah. Aku tidak kenal siapa-siapa, katanya cepat. Ini hanya kebetulan. Namun Lirena tahu. Suara Ryan terdengar tidak stabil. Seperti seseorang yang menyembunyikan sesuatu di balik kata-kata pendeknya. Tetangga sudah mulai bubar. Mereka menutup pagar perlahan, meninggalkan Lirena dan Ryan dalam rumah yang kini lebih sunyi daripada sebelumnya. Lirena memegang pintu belakang itu dengan tangan yang gemetar. Ada goresan baru. Ada jejak langkah baru. Ada kain asing yang tertinggal. Dan ada diam yang terasa terlalu berat dari suaminya sendiri. Nenek Surya berdiri di ambang pintu dapur. Lirena, katanya lembut. Ini baru awal dari sesuatu. Kamu harus lebih kuat mulai sekarang. Lirena mengangguk tanpa suara. Di belakangnya, Ryan hanya berdiri diam, menatap pintu yang rusak itu sejenak, sebelum berbalik dan masuk kamar tanpa sepatah kata pun. Dan dari semua hal yang ditemukan pagi itu, diam Ryan adalah hal yang paling menakutkan bagi Lirena. Sore itu, setelah semua tetangga pergi dan suasana kembali sunyi, Lirena duduk sendirian di dapur. Cahaya kuning temaram dari lampu kecil di atas meja menciptakan bayangan panjang di dinding yang retak. Pintu belakang yang rusak sudah ditutup seadanya. Tetapi setiap kali angin bergerak, pintu itu bergetar seperti ada seseorang yang mengetuk dari luar. Lirena menggenggam kedua tangannya erat. Hari itu penuh kejadian yang sulit ia pahami. Goresan pintu yang semakin dalam. Jejak kaki dua orang. Kain kecil yang ditemukan. Dan cara Ryan menjawab setiap pertanyaan dengan cepat, seolah ingin mengakhiri percakapan sebelum dimulai. Nenek Surya duduk di sudut dapur. Diam namun tetap menjadi penenang. Wajahnya yang tua memandang Lirena dengan kelembutan, namun matanya penuh perhatian seperti sedang mengawasi setiap gerakan yang muncul dari arah pintu. Lirena, kata nenek itu pelan, kamu masih takut? Lirena mengangguk. Rasanya seperti ada yang mengintai rumah ini, jawabnya lirih. Karena memang ada, balas Nenek Surya. Dan orang itu belum selesai. Lirena menelan ludah. Kata-kata itu membuat udara di kamar kecil itu semakin dingin. Nenek, Lirena bicara hati-hati. Apa nenek tahu siapa orang itu? Pertanyaan itu menggantung sebentar. Nenek Surya menarik napas panjang. Nenek tidak tahu pasti, tapi nenek pernah melihat orang seperti itu. Di masa lalu, ada keheningan singkat. Keheningan yang terasa lebih berat daripada percakapan sebelumnya. Orang seperti apa, Nek? Lirena bertanya lagi. Orang yang mencari kesempatan ketika orang lain sedang tidak berdaya,
jawab nenek itu lirih. Orang yang menunggu sampai rumah sunyi, sampai seseorang lengah, atau sampai seseorang pulang sendirian. Lirena memeluk lengannya sendiri. Tapi kenapa rumah ini? Kenapa aku? Nenek Surya memandang pintu belakang yang rusak itu. Karena rumah ini punya celah. Dan kamu terlalu sering pulang sendirian. Itu membuatmu mudah dibaca. Ucapan itu membuat dada Lirena menghangat sekaligus sakit. Ia tidak pernah menyadari bahwa rutinitasnya bisa diamati seseorang. Bahwa setiap langkah pulangnya, setiap detik ia membuka pintu rumah, bisa saja ada mata asing yang memperhatikan. Malam mulai turun perlahan. Ryan keluar dari kamar dan menuju ruang depan. Ia melihat nenek Surya sekilas, tapi tidak menyapa. Tatapannya cepat, seperti seseorang yang sedang dikejar pikiran. Aku mau keluar sebentar, kata Ryan sambil mengambil jaketnya. Lirena berdiri cepat. Keluar? Sekarang? Iya. Ada urusan, jawab Ryan tanpa menatapnya. Urusan apa? Lirena mencoba menahan suaranya agar tetap lembut, tapi kecemasannya menembus nadanya. Urusan kerja, balas Ryan cepat. Kata-kata itu jatuh dingin di lantai rumah mereka. Lirena menatap punggung Ryan saat ia membuka pintu depan. Punggung itu tidak terlihat seperti milik seseorang yang jujur. Pintu menutup. Keheningan kembali memenuhi rumah. Nenek Surya mendekat, meletakkan tangan keriputnya di bahu Lirena. Lihatlah. Ryan pun membawa ketakutannya sendiri. Lirena duduk pelan. Nenek, apakah Ryan menyembunyikan sesuatu dari aku? Nenek Surya tidak menjawab langsung. Ia menatap ke arah pintu depan, lalu ke pintu belakang. Setiap orang yang sering pulang malam, pasti menyimpan sesuatu. Entah itu masalah, atau beban yang tidak ingin ia bagi. Kata-kata itu membuat Lirena menunduk. Ia menahan air mata yang mulai mengumpul. Lirena, lanjut nenek Surya lembut. Ketakutanmu bukan karena kamu tidak kuat. Ketakutanmu muncul karena kamu mulai melihat hal-hal yang dulu kamu abaikan. Lirena mengusap hidungnya, mencoba menghapus gemetar di dadanya. Aku hanya ingin rumah ini aman. Akan aman, jawab nenek itu. Tapi kamu harus bersiap. Karena pintu belakang itu bukan satu-satunya celah. Lirena terdiam. Nenek Surya melanjutkan. Celah terbesar adalah ketika seseorang yang tinggal di dalam rumah tidak jujur. Kata-kata itu jatuh pelan, namun menghantam keras. Lirena memejamkan mata. Ia tidak ingin menuduh Ryan. Ia tidak ingin membenci suaminya. Tapi malam-malam terakhir ini membuat semua yang ia percaya mulai goyah. Ia merasa seperti berdiri di tengah rumah yang retak, menunggu waktu hingga salah satu bagian roboh. Dan Lirena tahu, ketakutannya bukan hanya pada orang asing yang mondar-mandir di luar rumah. Ketakutannya juga pada jawaban yang mungkin ia temukan. Tentang orang yang tidur di sampingnya setiap malam. Hujan kembali turun malam itu. Bukan hujan deras, hanya gerimis yang cukup untuk membuat udara menjadi dingin dan pintu belakang kontrakan Lirena bergetar pelan setiap kali angin lewat. Lampu dapur pun seperti meredup sedikit, menambah rasa tidak nyaman yang sudah menguasai rumah kecil itu sejak siang. Lirena duduk di lantai ruang tengah, memeluk lutut sambil menatap jam dinding yang terus bergerak tanpa belas kasihan. Jarumnya mendekati jam 11 malam, dan Ryan belum juga kembali. Sementara itu, nenek Surya duduk tidak jauh darinya, menjaga Lirena dengan tatapan lembut seperti seorang ibu yang takut kehilangan sesuatu yang berharga. Kamu tidak tidur? Tanya nenek itu pelan. Tidak bisa, jawab Lirena jujur. Setelah semua yang terjadi, aku tidak bisa tenang. Nenek Surya mengangguk pelan. Itu wajar. Malam ini memang berat untukmu. Tepat ketika kata-kata itu selesai, suara langkah tergesa terdengar di luar. Lirena menegakkan tubuhnya. Ryan muncul di depan pintu dalam keadaan basah oleh hujan, napasnya terengah pendek, seperti dikejar sesuatu, atau baru saja keluar dari situasi yang tidak ingin ia jelaskan. Ia membuka pintu tanpa bicara,
dan tatapannya langsung bertemu dengan Lirena yang duduk di lantai. Ada keheningan panjang. Keheningan yang lebih menyakitkan dari teriakan. "Kamu masih belum tidur?" tanya Ryan akhirnya. Suaranya rendah. "Aku menunggu," jawab Lirena dengan nada yang hampir pecah. Ryan menurunkan pandangan. Jaketnya ia lepaskan dan ia gantungkan di kursi. Gerakan itu terlihat gelisah, seperti seseorang yang sedang menimbang kata-kata yang ingin ia ucapkan tapi belum berani. "Ryan," Lirena memanggilnya pelan. "Kenapa kamu akhir-akhir ini berbeda? Kenapa kamu pulang makin malam? Kenapa kamu tidak pernah cerita apapun?" Ryan terdiam. Nenek Surya memperhatikan dari kejauhan, tidak mencampuri, namun sorot matanya tetap mengawasi Ryan dengan serius. Seakan ia sudah lama menunggu momen ini. Ryan mengusap wajahnya perlahan, lalu duduk. "Aku tidak ingin membuat kamu khawatir," katanya. "Tapi kamu justru membuatku lebih takut," Lirena menjawab. Suaranya bergetar. Ryan menutup mata sebentar. "Aku memang punya masalah," katanya lirih. "Masalah yang sudah berjalan lama." Kata-kata itu mengguncang Lirena. Ia merapat sedikit, menunggu Ryan melanjutkan. "Aku terlilit hutang," Ryan akhirnya mengaku. "2 orang yang kamu lihat berkeliaran dekat rumah. Mereka mencari aku, bukan kamu." Lirena menahan napas. Tubuhnya terasa dingin dari ujung jari hingga ke dada. Jadi benar. Ada sesuatu yang disembunyikan. "Kenapa kamu tidak bilang dari awal?" Lirena bertanya lirih. "Kenapa kamu biarkan aku ketakutan sendirian?" Ryan menggenggam rambutnya sendiri. Frustrasi. "Aku takut kamu kecewa. Aku takut kamu pergi. Aku pikir aku bisa selesaikan sendiri." Lirena menatapnya, namun air matanya menetes perlahan tanpa ia sadari. "Aku tidak butuh suami yang sempurna, Ryan. Aku butuh seseorang yang jujur." Ryan menatap Lirena, namun ia tidak bergerak mendekat. Ada jarak yang terlalu jauh di antara mereka meski hanya terpisah beberapa langkah. Nenek Surya tiba-tiba angkat bicara. Lelaki yang menyembunyikan ketakutan akan menimbulkan ketakutan yang lebih besar. Ryan menoleh ke arah nenek itu. Tatapannya berubah, seperti seseorang yang merasa dilihat terlalu dalam. "Nenek, apa yang nenek tahu tentang ini?" tanya Ryan hati-hati. "Cukup banyak untuk tahu bahwa kamu bukan hanya takut pada hutang," jawab nenek Surya. "Kamu juga takut pada sesuatu yang belum kamu katakan." Ryan tertegun. Matanya melebar sesaat. Reaksinya sangat cepat. Terlalu cepat. Lirena melihat semua itu. "Ryan," Lirena memanggilnya sekali lagi. "Apa ada hal lain yang kamu sembunyikan?" Ryan berdiri, berjalan ke jendela, lalu memandang gerimis di luar. Bahunya menurun. Suaranya hampir hilang ketika ia berkata, "Ada hal yang lebih aku takuti daripada penagih hutang itu." Lirena menunggu. Napasnya tertahan. Ryan menutup mata. "Aku takut. Kamu tahu dari siapa aku berhutang." Keheningan jatuh. Tidak satu pun dari mereka bergerak. Nenek Surya berdiri perlahan. Wajahnya berubah serius. Hampir seperti ia sudah menduga kalimat itu sebelum Ryan mengucapkannya. Dan Lirena merasakan sesuatu dalam hatinya runtuh sedikit demi sedikit. Pengakuan itu datang terlambat. Terlalu terlambat. Namun inilah awal dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang akan membuka semua pintu rahasia. Satu persatu. Setelah ucapan Ryan mengisi ruang kecil itu, suasana langsung berubah sunyi. Sunyi yang tidak ringan seperti biasa, tetapi sunyi yang syarat dengan beban kata-kata yang belum diucapkan. Lirena merasakan jantungnya berdetak lambat, seperti tubuhnya sedang menunggu sesuatu yang akan menyakitinya, namun ia tidak tahu dari sisi mana rasa sakit itu datang. Ryan berdiri di dekat jendela, menunduk, sementara tetesan air hujan dari luar memantulkan cahaya redup ke wajahnya. Tubuhnya tampak lelah. Tetapi ada sesuatu yang lebih dalam dari sekedar kelelahan fisik. Ada ketakutan.
Ketakutan yang tidak pernah Lirena lihat sebelumnya. Ryan, Lirena memulai dengan suara yang sangat pelan. Siapa sebenarnya orang itu? Siapa yang kamu takutkan aku ketahui? Ryan tidak langsung menjawab. Ia mengusap wajahnya, menghela napas panjang, seolah mencari kekuatan untuk berbicara. Namun sebelum ia sempat menyusun kata-kata, Nenek Surya melangkah maju sedikit. Tatapannya tertuju pada Ryan, tapi lembut sekaligus tegas. Kalau kamu tidak bicara hari ini, kamu akan kehilangan lebih banyak daripada hutang yang kamu sembunyikan, ucap nenek itu. Ryan menegang. Nenek tidak tahu apa yang saya hadapi. Nenek tahu lebih dari yang kamu kira, balas Nenek Surya, tanpa meninggikan suara. Lirena memandang keduanya bergantian. Ia merasa seperti berada di tengah dua dunia yang saling berbenturan. Ada rahasia besar yang berdiri tepat di hadapannya, tetapi ia tidak tahu apakah ia siap mendengarnya. Lirena, akhirnya Ryan memanggil. Suaranya terdengar retak. Aku akan cerita. Tapi aku mohon, jangan langsung menilai. Lirena mengangguk pelan, meski hatinya sudah terasa sakit bahkan sebelum cerita itu dimulai. Ryan menarik napas panjang. Aku tidak hanya berhutang uang. Aku berhutang pada orang yang dulu pernah menolongku. Seseorang yang aku tidak seharusnya mendekati lagi. Lirena merasakan dadanya mengencang. Ada sesuatu tentang nada suara Ryan yang membuatnya merasakan gelombang ketakutan baru. Siapa orang itu? Lirena bertanya, meski suaranya hampir tidak keluar. Ryan menunduk. Orang itu, perempuan. Napas Lirena langsung tercekat. Dunia di sekitarnya seakan berhenti bergerak. Ia tidak bisa berbicara. Tidak bisa bernapas normal. Nenek Surya mengalihkan wajah, memberikan ruang kepada Lirena untuk menerima luka baru itu. Perempuan, bagaimana maksudmu? Lirena berusaha menahan suaranya agar tidak bergetar, tapi gagal. Ryan mengunyah bibirnya sendiri, menyandarkan punggung ke tembok. Dia teman lama. Aku kenal sebelum aku menikah dengan kamu. Dia muncul lagi beberapa bulan lalu, meminta bantuan. Lirena merasa dunia di dalam dadanya runtuh begitu keras sehingga sulit untuk mendengar kelanjutan cerita itu. Tetapi ia tetap duduk tegak, tetap bernapas, tetap mendengarkan. Karena ia tahu, ini bukan waktu untuk lari. Aku tidak ingin bilang karena aku takut kamu salah paham, lanjut Ryan. Tapi dia memang butuh bantuan. Awalnya aku hanya meminjamkan uang. Tapi hutang itu malah semakin besar karena aku tidak mampu mengembalikan dengan cepat. Jadi perempuan itu menyuruh orang-orang itu datang ke rumah. Lirena akhirnya bertanya. Ryan menggeleng. Bukan dia langsung, tapi suaminya. Ia menelan ludah. Dan suaminya bukan orang baik. Air mata Lirena jatuh satu persatu. Namun ia tetap diam. Ia tidak ingin membuat suara tangis menutupi suara Ryan yang perlu ia dengar hingga selesai. Aku yakin kamu tahu, aku tidak pernah berniat menyakiti kamu. Ryan melanjutkan, suaranya nyaris putus. Aku hanya takut, terlalu takut. Lirena menatap meja kecil di dapur. Tangannya gemetar. Pikirannya penuh, namun kosong pada waktu yang sama. Aku percaya kamu ingin menolong, Lirena berkata perlahan. Tapi aku tidak bisa percaya pada hal yang kamu sembunyikan. Ryan terdiam. Kata-kata itu masuk ke dalam dirinya, menghantam sisi yang selama ini ia tekankan dengan diam. Lirena, aku akan selesaikan ini. Ryan mencoba mendekat. Namun Lirena melangkah mundur satu langkah. Gerakan kecil, tapi cukup untuk membuat Ryan berhenti. Ryan, Lirena berkata sambil menatapnya langsung. Kamu tidak hanya menyembunyikan hutang. Kamu menyembunyikan luka. Kamu menyembunyikan malam-malam yang membuat aku ketakutan. Kamu membiarkan rumah ini menjadi tempat orang lain mencari kesempatan. Ryan menunduk dalam. Ia tahu Lirena benar. Lirena mengusap air mata dengan punggung tangan, lalu berkata dengan suara yang lebih mantap.
Aku tidak marah. Aku hanya patah. Nenek Surya mendekat, meletakkan tangan lembut di punggung Lirena. Kamu sudah bertahan terlalu lama sendirian, katanya pelan. Lirena mengangguk. Meski hatinya hancur, ia tahu ia harus tetap tegar. Tidak ada pilihan lain. Malam itu, Lirena duduk di tempat tidur, memeluk bantal, sementara Ryan terpaku di ruang tengah. Rumah kecil itu terasa lebih sesak daripada sebelumnya. Namun Lirena tahu, pagi itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Hujan semalam menyisakan kabut tipis yang menggantung rendah di gang kecil menuju kontrakan Lirena. Ryan sudah keluar tanpa sepatah kata, meninggalkan rumah dalam diam yang menusuk lebih dalam daripada pertengkaran apapun. Lirena duduk di dekat pintu depan, memandang kosong ke arah halaman. Pintu belakang masih terlihat rusak, dan kain abu-abu yang ditemukan kemarin sudah disimpan tetangga sebagai bukti untuk laporan tambahan. Namun bagi Lirena, bukti itu bukan sekadar kain. Itu adalah pertanda bahwa bahaya sudah berada terlalu dekat. Nenek Surya muncul di ambang pintu, membawa segelas air yang tadi ia ambil dari sumur warga. Wajahnya terlihat lebih tua pagi ini, seperti menggendong beban berat yang sudah terlalu lama dipendam. Lirena, panggilnya lembut. Lirena menoleh pelan. Nenek, kemarin aku dengar nenek bilang kalau nenek pernah melihat orang seperti itu. Maksud nenek apa? Nenek Surya duduk, meletakkan segelas air di samping Lirena. Ia tidak langsung menjawab. Suaranya tertahan oleh sesuatu yang Lirena tidak bisa lihat. Dulu, Nenek Surya akhirnya berkata, nenek hidup di sebuah rumah kecil bersama anak nenek. Kami tinggal di daerah yang tidak jauh dari sini. Lirena hanya mendengarkan. Ia tahu cerita Nenek Surya bukan cerita biasa. Suatu malam, seseorang datang ke rumah, lanjut nenek itu. Matanya menerawang, seperti memanggil kembali masa lalu yang ingin ia kubur. Orang itu mengetuk pintu belakang. Persis seperti goresan yang ada di pintu rumahmu sekarang. Lirena merasakan kulitnya merinding. Anak nenek. Suara Nenek Surya mulai bergetar. Tidak mendengarkan firasat nenek waktu itu. Padahal beberapa malam sebelumnya, ada suara langkah. Ada bayangan orang. Ada tanda-tanda kecil yang ia abaikan. Nenek itu menghela napas panjang. Orang itu bukan pencuri. Ia mencari kesempatan. Dan kesempatan itu muncul ketika anak nenek sendirian. Lirena menelan ludah. Jantungnya berdetak keras. Apa yang terjadi pada anak nenek? Lirena bertanya dengan suara nyaris tak terdengar. Anak nenek pergi, jawab Nenek Surya lirih. Orang itu masuk lewat pintu belakang. Malam itu, menjadi malam terakhir kami tinggal di rumah itu. Lirena menutup mulutnya, menahan napas dan air mata. Ia tidak sanggup membayangkan rasa sakit yang harus ditanggung Nenek Surya. Setelah kejadian itu, lanjut Nenek Surya, nenek mulai bisa mengenali tanda-tanda. Langkah mundar-mandir, goresan pintu, barang kecil yang sengaja dijatuhkan. Seseorang yang menatap rumah terlalu lama. Pola yang sama, yang nenek lihat lagi di rumahmu. Lirena memejamkan mata kuat-kuat. Jadi, orang itu, yang ke rumahku. Ia tidak meneruskan kalimatnya. Nenek Surya menggenggam tangan Lirena. Lirena, katanya lembut namun tegas. Malam yang kamu lewati di musola itu telah menyelamatkanmu dari sesuatu yang tidak kamu mengerti. Itu bukan kebetulan. Itu firasat yang kuat. Tapi nenek, Lirena bersuara lemah. Ryan bilang mereka mencari dia. Bukan aku. Nenek Surya menggeleng. Orang seperti mereka. Tidak peduli siapa yang mereka cari. Yang mereka inginkan adalah celah. Ketika mereka melihat rumahmu kosong, mereka akan masuk dan mengambil siapapun yang mereka temukan. Lirena menegang. Bayangan malam-malam sebelumnya berputar kembali dalam pikirannya. Langkah kaki. Suara halus di pintu. Goresan yang semakin panjang. Aku takut, Nek. Lirena akhirnya berkata.
Suaranya pecah. Aku takut sesuatu akan terjadi lagi. Nenek Surya memeluk punggung Lirena dengan tangan tuanya yang hangat. Dan karena itu, nenek akan terus mendampingimu sampai semua ini selesai. Lirena memegang tangan nenek itu erat. Nenek Surya menatap Lirena dalam, lalu berkata pelan, "Tapi ada satu hal lagi yang harus kamu tahu." Lirena mengangkat wajah. "Apa itu, Nek?" Nenek Surya mengelus jemari Lirena. "Orang yang mondar-mandir di belakang rumahmu tidak bergerak sembarangan. Dia tidak memilih rumahmu hanya karena pintunya lemah. Dia tahu rumah ini. Dia tahu rutinitasmu. Dan dia tahu waktu Ryan tidak ada." Lirena menegang sepenuhnya. Seketika itu, napasnya hilang sesaat. "Nenek," Lirena berkata, "apa maksudnya? Dia mengenal rumah ini." Nenek Surya memandang Lirena tanpa berkedip. "Lirena, orang itu bisa saja seseorang yang pernah datang ke sini. Seseorang yang tahu lebih banyak dari yang kamu kira." Keheningan jatuh. Dan Lirena tahu. Mulai saat itu, bukan hanya bahaya yang mengintai. Kebenaran pun sedang menunggu untuk muncul. Bab ini membuka pintu yang tidak bisa ditutup lagi. Setelah penjelasan Nenek Surya, rumah kecil itu menjadi lebih sunyi dari sebelumnya. Namun sunyi kali ini bukan karena ketakutan semata. Ada sesuatu yang baru mengisi ruang itu. Rasa sadar bahwa ancaman yang mengintai bukan sekadar orang asing, tetapi sesuatu yang telah lama berada di sekitar mereka. Lirena duduk di tepi tempat tidur. Jemarinya saling meremas, berusaha memahami semua hal yang menumpuk dalam pikirannya. Setiap kalimat dari Nenek Surya terasa seperti lembaran masa lalu yang disingkap satu persatu. Lirena tidak pernah membayangkan bahwa seseorang yang tidak ia kenal bisa mempelajari rutinitasnya hanya dari jarak jauh. Dan yang lebih menyakitkan, Ryan mungkin mengetahui lebih banyak hal daripada yang ia akui. Ketika pintu depan berderit pelan, Lirena langsung menegakkan tubuh. Ryan masuk. Wajahnya terlihat seperti seseorang yang kehilangan arah. Rambutnya basah oleh gerimis, kemejanya kusut, dan matanya menyimpan kecemasan yang sulit ditutupi. Ia berhenti beberapa langkah dari Lirena. "Lirena, aku ingin bicara." Lirena menghela napas. Suara itu terdengar seperti permintaan seseorang yang sudah berada di ujung kekuatan. "Silakan," jawabnya pelan. Ryan duduk di lantai, tidak berani mendekat terlalu cepat. Nenek Surya berdiri di ruang tengah, tidak mencampuri, namun hadir sebagai saksi yang diam. "Lena," Ryan memulai dengan suara goyah. "Aku tidak bisa biarkan kamu menjalani ini sendirian. Aku tahu aku salah. Aku menyembunyikan hal yang seharusnya aku katakan sejak lama." Lirena memandang wajah Ryan. Ada luka di sana. Ada penyesalan. Tapi ada juga sesuatu yang lebih gelap. Sesuatu yang Lirena belum mengerti sepenuhnya. "Ryan," Lirena berkata hati-hati, "aku cuma ingin kamu jujur." Ryan menatap lantai. "Orang yang mencari aku bukan sekadar menagih hutang. Dia ingin aku melakukan sesuatu sebagai balasan." Lirena merasa dadanya mengencang. "Melakukan apa?" "Menjadi kurir untuk bisnis mereka," jawab Ryan lirih. "Aku menolak. Dan itu membuat mereka marah." Nenek Surya mendekat beberapa langkah. Wajahnya berubah tegang. "Jadi," Lirena berbisik, "mereka datang karena kamu menolak terlibat dalam hal buruk itu?" "Iya," Ryan mengangguk cepat. "Dan aku tahu, mereka akan terus mencari aku sampai aku menyerah." Lirena menutup mulut dengan kedua tangan. Seluruh tubuhnya bergetar. Ancaman yang selama ini ia kira berasal dari dunia yang tidak ia kenali ternyata berakar dari sesuatu yang lebih dekat. Dari keputusan buruk Ryan. Dari beban yang ia sembunyikan. Namun di balik rasa sakit itu, ada sesuatu yang Lirena lihat jelas untuk pertama kalinya. Mata Ryan dipenuhi ketakutan, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk Lirena. "Aku tidak pernah ingin kamu terseret," kata Ryan lagi. "Aku berusaha menyembunyikannya,
supaya kamu tidak takut seperti sekarang. Lirena mengusap air mata yang jatuh perlahan. Tapi Ryan, suaranya bergetar. Dengan menyembunyikannya, kamu justru membuat aku berjalan sendirian dalam gelap. Ryan tertunduk, bahunya goyah. Aku tahu. Dan aku minta maaf. Sungguh. Beberapa detik hening berlalu. Nenek Surya duduk di samping Lirena. Tangannya yang tua menyentuh lutut Lirena lembut. Lena, ujarnya. Ketakutanmu wajar. Tapi lihatlah mata Ryan. Ia tidak ingin kehilanganmu. Lirena menatap Ryan lagi. Untuk pertama kalinya setelah lama, ia melihat Ryan bukan sebagai laki-laki yang menjauh, tapi sebagai laki-laki yang tersesat dan berusaha mencari jalan kembali. Air mata Lirena tumpah semakin deras. Ryan, katanya lirih. Aku tidak marah. Aku hanya terluka. Tapi kalau kamu mau berubah, aku akan tetap di sini. Ryan menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tubuhnya terguncang pelan, bukan karena sedih semata, tapi karena lega, seolah beban besar yang ia pikul selama ini akhirnya mulai retak. Nenek Surya tersenyum tipis. Kalian berdua sudah terlalu lama bertahan masing-masing, katanya. Sekarang, waktunya kalian bertahan bersama. Lirena menghela napas. Untuk pertama kalinya sejak semua kejadian itu dimulai, hatinya terasa sedikit lebih ringan. Namun sebelum ketenangan itu sempat bertahan lama, Nenek Surya menambahkan dengan nada yang berbeda. Tapi masih ada satu hal yang belum kamu tahu, Lirena. Lirena menoleh cepat. Wajah Nenek Surya berubah serius. Lebih serius daripada sebelumnya. Orang yang masuk ke belakang rumahmu bukan hanya mencari Ryan. Nenek Surya berhenti. Matanya menatap dalam ke arah Lirena. Dia juga mencari seseorang yang pernah kamu temui tanpa sadar. Dada Lirena langsung mengencang. Napasnya berhenti sesaat. Kata-kata Nenek Surya menggantung di udara, membuat seluruh ruangan seakan berhenti bernapas. Lirena menatap nenek tua itu dengan mata yang melebar, sementara Ryan perlahan berdiri, mencoba memahami maksud dari kalimat yang belum selesai. Maksud nenek, mencari seseorang yang pernah aku temui. Lirena bertanya pelan, suaranya hampir berbisik. Nenek Surya mengangguk pelan. Lena, ingat beberapa minggu lalu? Ketika kamu pulang agak malam dan ada seorang lelaki yang bertanya arah rumah warga di ujung gang. Lirena mengerutkan kening, mencoba mengingat. Memori itu muncul perlahan, samar, seakan berasal dari tempat jauh. Lelaki itu, yang aku temui di depan warung. Lirena akhirnya berkata. Iya, jawab Nenek Surya. Lelaki itu bukan sedang bertanya. Dia sedang memastikan sesuatu. Ryan menegang. Memastikan apa? Nenek Surya menghela napas panjang. Memastikan bahwa Lirena tinggal sendirian di jam tertentu. Keheningan menyelimuti ruangan. Lirena merasakan seluruh bulu kuduknya berdiri. Ryan mengepalkan tangan kuat-kuat. Wajahnya mengeras. Jadi dia sudah mengamati Lirena sejak saat itu. Suara Ryan pecah, menahan amarah. Iya, jawab Nenek Surya tegas. Dan ketika dia tahu Lirena sering pulang sendiri, dia mulai mencari celah. Pintu belakang itu bukan hanya pintu kayu. Itu tanda bahwa seseorang sudah berani melangkah masuk. Lirena menutup mulutnya. Air mata mengalir tanpa henti. Semua kejadian tiba-tiba masuk akal. Tatapan aneh di beberapa malam, suara langkah yang ia pikir hanya hembusan angin, dan goresan pintu yang ia kira karena kayu lapuk. Namun sebelum ketakutan itu menelan semuanya, Nenek Surya menggenggam tangan Lirena dengan lembut. Tapi kamu tidak pulang malam itu, katanya pelan. Karena hatimu peka. Karena kamu dengarkan firasat nenek. Karena kamu dilindungi. Lirena tidak bisa menahan tangisnya. Nek, kalau aku pulang malam itu. Nenek Surya memeluk Lirena dengan kedua tangan keriputnya yang hangat. Itu sebabnya nenek bersyukur kamu tidak pulang. Ryan berjalan mendekat. Lututnya lemas. Ia duduk di samping keduanya.
Wajahnya menunduk penuh penyesalan. "Lirena, maafkan aku," katanya. Suaranya pecah. "Semua ini terjadi karena aku tidak jujur. Karena aku tidak cukup menjaga kamu." Lirena menoleh ke arah Ryan. Matanya merah, tapi sorotnya penuh kekuatan yang baru lahir dari luka-luka yang ia lewati. "Aku tidak salahkan kamu sepenuhnya," Lirena berkata pelan. "Kita berdua punya peran dalam rumah ini. Dan kita berdua harus berubah." Ryan menggenggam tangan Lirena dengan hati-hati, seolah takut tangannya akan pecah jika ia pegang terlalu kuat. "Mulai malam ini," kata Lirena dengan nada tegas namun lembut, "kita hadapi semuanya bersama. Tidak ada lagi rahasia. Tidak ada lagi yang disembunyikan." Ryan mengangguk cepat. Matanya berkaca-kaca. Nenek Surya tersenyum tipis, senyum yang lebih lembut daripada hari-hari sebelumnya. "Itu keputusan yang tepat, Nak. Keputusan yang hanya bisa lahir dari hati yang sudah ditempa oleh ujian." Lirena mengusap mata, berusaha menenangkan dirinya. "Nenek," ia berkata dengan penuh rasa terima kasih. "Kalau bukan karena Nenek, aku tidak tahu apa yang akan terjadi." Nenek Surya menggeleng. "Kamu yang menyelamatkan dirimu sendiri." Nenek hanya menunjukkan pintunya. "Kamu yang memilih jalan itu." Lirena tersenyum kecil melalui air mata. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, hatinya terasa lapang. Namun Nenek Surya belum selesai. Ia memandang Lirena dan Ryan bergantian, lalu berkata, "Kalian harus pindah. Bukan besok. Bukan lusa. Kalian harus pindah sekarang." Ryan menatap nenek itu, bingung. "Sekarang?" "Iya," jawab Nenek Surya tegas. "Karena orang itu belum selesai. Dia akan kembali. Dan dia tidak akan mengetuk pintu belakang lagi." Lirena merasakan getaran halus merayap ke seluruh tubuhnya. Tapi ia tidak takut seperti sebelumnya. "Tidak lagi." Ia mengangguk. "Kalau begitu, kita akan pindah malam ini." Ryan memegang tangan Lirena erat. "Aku ikut apapun keputusanmu." Nenek Surya tersenyum lega. "Itu keputusan yang menyelamatkan kalian." Malam itu, tanpa banyak bicara, mereka mulai mengemas barang sedikit demi sedikit. Bukan dengan panik, tetapi dengan hati yang sudah bulat. Dan ketika Lirena menutup pintu kontrakan itu untuk terakhir kalinya, ia merasakan sesuatu yang sangat dalam. Bahwa rumah bukan tentang dinding atau atap. Rumah adalah tentang orang yang memilih untuk tetap bersama, meski telah melihat sisi paling gelap dari satu sama lain. Ia melangkah pergi dengan tangan Ryan menggenggam tangannya, dan Nenek Surya berjalan di belakang mereka. Tidak semua kisah berakhir indah. Tapi malam itu, Lirena memilih akhir yang menguatkannya, bukan yang melemahkannya. Itu adalah akhir yang mengharukan, dan awal dari hidup baru yang lebih jujur.